Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muarif Ansori dan nanti ada teman saya Betralino. Dan pada kali ini kita bakal ngejelasin tentang proyek UAS yang telah kami bikin. Nah, di sini kami bakal memilih atau membuat sebuah proyek tentang prediksi personality gitu. Nah, di sini kami menggunakan dataset. Mana nama datasetnya? Ini dataset personality, kalian deh. Dataset personality prediction CSV, di mana dataset ini memiliki 100 row dan memiliki beberapa kolom. Di sini ada 8 kolom dan nantinya kami bakal memprediksi atau mengklasifikasi 5 kelas kepribadian. Di sini ada dependable, extroverted, lively, dan responsible serta serius. Nah, di sini kami mengklasifikasikannya berdasarkan dengan Big Five personality traits atau gitu. Jadi ada personality traits itu ada openness, ada neuroticism, ada concitedness, ada agreeableness, ada extraversion gitu. Nah, setiap big trait ini atau setiap traits-nya ini itu bakal dinilai atau diberi skala 1 sampai 7 gitu. Nah, dan di sini ada juga tambahan ada gender dan age. Oke, kita langsung masuk aja. Ini seperti yang saya bilang tadi untuk pemilihan datasetnya udah saya jelasin. Kita masuk, ini cuma menampilkan 5 baris pertama. Ini kita import dataset kita, serta kalau misalnya dia udah berhasil kebaca, ini adalah 5 baris pertama yang bakal ditampilkan menggunakan data frame head. Oke, ini infonya kita memiliki 100 baris, kita tidak memiliki apa namanya nilai missing value di sini bisa kelihatan karena datanya aman semua di sini ya. 8 kolom dan 100 entry ini seperti saya bilang tadi. Oke, ini penyebaran atau statistik deskriptifnya aja. Ada nilai min, median, modus, serta nilai minimum sama maksimum. Oke, lanjut ke bagian EDA-nya. Nah, di bagian EDA ini kita bisa lihat pembagian distribusi kelas targetnya. Kelas target kita kan ada 5 tadi, ada dependable, extroverted, lively, responsible, sama serius. Kita bisa lihat di sini dia dibagi 20 per kelasnya. Dependable 20 dan lain-lain juga 20. Serta ini ada distribusi gender, kita bisa lihat di female itu di around 60, serta male itu di around 30-an. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini ada korelasi antar fitur numeriknya. Kita bisa lihat di sini. Jadi semakin mendekati satu berarti dia tidak ada korelasi, maksudnya kayak aman-aman aja gitu. Nah, lanjut ke bagian box plot. Nah, di bagian box plot nih, hal yang perlu kita fokusin, atau sebelumnya saya kasih tahu dulu cara baca box plot itu gimana. Jadi saya ambil contoh nih di bagian sini, di bagian constituents per kelas, kita bisa lihat ada kotak di sini. Garis tengahnya ini itu disebut nilai median, nilai tengah. Ini nilai kuartil 1 dan ini kuartil 3 gitu. Nah, yang di bawah ini kita bisa bilang nilai lower atau nilai terendahnya dan di atasnya adalah nilai max-nya atau nilai tertingginya. Serta yang bulat-bulat di luarnya adalah nilai outlier. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah garis tengahnya ini, nilai median ya. Contohnya gini, kenapa box plot ini penting kita baca? Karena misalnya kita ngambil misalnya conscientiousness per kelas ini, kita lihat per kelasnya di sini nih nilai mediannya sama-sama di 5 semua. Nah, jadi yang kita takutkan adalah si modelnya nantinya itu bakal sulit membedakan kelasnya gitu. Itu yang kita takutkan. Nah, jadi kalau misalnya nilainya ini mirip kayak atau bisa disebut dengan overlap tumpang tindih dia jadinya. Kayak ini misalnya 5 di sini masih di sini di sekitar 5,5 mungkin, terus ini 5 jadi dia nilainya itu mirip-mirip. Nah, yang kita takutkan nanti dia bakal overlap kayak gitu. Nah, ini ada 3 model yang kami pilih. Pertama itu ada Random Forest, ada SVM dan juga monthly KNN. Nah, kenapa kami memilih 3 model itu? Jadi kenapa kami memilih model itu? Pertama itu adalah Random Forest. Ini model ensemble yang menggabungkan banyak decision tree. Ah, jadi dia ini tahan overfitting di data kecil karena kayak data kami itu masih 100 row bisa dibilang kecil. Jadi dia masih oke untuk atau tahan terhadap overfitting. Terus ada SVM. Nah, ini makin kuat di data yang kecil gitu. Karena dia percaya itu maximum margin-nya bikin gain RLC-nya itu lebih baik gitu. Terus ada KNN. KNN ini secara kerja simple, dia kayak orang dengan profil trait yang mirip, kayak misalnya dia punya sifat yang mirip, dia bakal cenderung punya tipe kepribadian yang mirip juga. Nah, itulah alasannya kenapa kami milih ketiga model itu kurang lebih. Nah, terus ini ada perencanaan alur workflow. Pertama itu kayak saya sudah jelaskan tadi, pertama data collection. Data collection kami itu dari personality prediction CSV. Terus yang kedua itu ada EDA, eksplorasi data dan analis. Kami udah jelaskan juga distribusi kelasnya gimana.
ada korelasi fiturnya juga tadi, terus ada box plot, dan ketiga nanti ada data processing. Ini dijelasin nanti oleh teman saya Bertrand. Nanti bakal di tahap keempat tuh bakal splitting data, ada trainnya 80, testnya 20, terus kita model training, random forest, SVM sama KNN, terus ada model evaluation. Ini juga penting kita lihat hasilnya gimana, ada akurasinya, ada precision, ada recall, ada F1, recall dan F1, terus ada confusion metric, terus ada cross validation nantinya. Nah, kalau udah dilihat hasil evaluasinya, kita lihat analisis komparatifnya gimana nih modelnya. Nanti baru kesimpulan kayak gitu. Nah, mungkin untuk dari saya segitu aja. Nanti bakal dilanjutkan oleh teman saya Bertrand. Kepada Bertrand, saya persilakan. Terima kasih Raffi. Oke, lanjut sekarang saya akan menjelaskan bagaimana workflow tadi diimplementasikan ke dalam kode Python sampai ke hasil evaluasi dan kesimpulannya. Di sini saya sudah menampilkan bagian implementasi workflow ke Python-nya. Nah, tahap pertama processing kita encode kolom gender jadi angka label target juga di encode pakai label encoder. Setelah itu kita split data jadi 80% trainingnya dan 20% testingnya dengan stratifikasinya supaya proporsi di tiap kelas tetap seimbang di kedua set. Nah, kita juga melakukan fitur scaling pakai standar scalar. Ini penting khususnya untuk buat SPM dan KKN yang berbasis jarak dan margin. Baru setelah itu 3 model kita latih. Random forest pakai data asli, sementara SPM dan KKN pakai data yang sudah di scale. Nah, untuk evaluasinya kita pakai beberapa matriks akurasi, precision, recall, dan F1 score dengan rata-rata makro ditambah confusion matrix buat tiap model dan 5 for cross validation buat mengecek stability performa. Lanjut ke evaluasi modelnya. Ya. Nah, di bagian ini pentingnya hasil akurasi kita random forest 30%, FPM-nya 30%, dan KKN-nya 15%. Jujur saja ini tergolong rendah. Tapi ini bukan berarti eksperimennya gagal. Kalau kita cek terlebih detailnya, ada temuan menarik. Di kelas level gagal total, diprediksi ketiga model precision recall-nya di sini kelihatan levelnya 0,0. Semua ini menunjukkan profil Trebix 5 untuk kelas Lively hampir identik dengan kelas lain. Jadi, model tidak punya sinyal yang cukup untuk membedakan kelas ini dari kelas tetangganya, kelas lainnya lah. Kami juga sempat mencoba hyperparameter tuning pakai grid sort ya, dan randomized sort, tapi hasilnya tidak jauh beda dari parameter default. Ini justru membuat kesimpulan kami. Lanjut, saya akan menampilkan ini analisis komparatif dan kesimpulan. Nah, di sini ada grafik ini, perbandingan grafiknya. Jadi kesimpulannya, analisis komparatif kami rendah akurasinya. Ketiga model bukan karena pemilihan algoritmanya atau parameter yang salah, tapi karena dua hal. Pertama, kelas-kelas personality-nya di dataset ini overlap secara statistik.
skornya berdekatan satu sama lain. Dan yang kedua, ukuran datasetnya kecil, cuma 100 baris. Jadi matriksnya gampang, tidak stabil. Uh, untuk rekomendasi dari kami itu, pengembangan selanjutnya menambahkan jumlah data, meninjau ulang proses pelabelan kelas, atau mencoba teknik feature engineering dan reduksi dimensi seperti VCA untuk mencari kombinasi yang lebih bisa memisahkan kelasnya. Nah, mungkin itu tadi presentasi dari kami soal project personality prediction menggunakan random forest, SBM, dan KKN. Nah, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau ada pertanyaan atau masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.